Ialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, jalan yang ditunjukkannya. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Engkau memberkati perjamuan kudus yang akan kami nikmati pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian kami berkenan kepada Engkau dan menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Kami mau persembahkan ibadah ini bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana kita dapat terus bertumbuh sekalipun keadaan di sekitar kita sedang terjadi pandemi. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami, tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan itu pun Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan hal-hal yang positif juga bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh hidup terus di dalam firman-Mu sehingga kami beroleh pengharapan apapun yang terjadi di sekitar kami. Kami mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami pencerahan, pewahyuan baru untuk kami dapat memahami firman-Mu lebih dalam lagi. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, biarlah Engkau yang tidak terbatas itu akan bekerja. Firman-Mu akan menolong setiap orang untuk dapat mengenal kehendak-Mu, dapat memahami apa yang Engkau kehendaki, dan dapat menerapkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa tetap tumbuh. Kita akan membaca dari Mazmur 92 ayat 12-15. Saya bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pokok bahasan hari ini adalah tetap tumbuh. Ayat mas kita diambil dari Mazmur 92 tadi ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami krisis, ya sampai sekarang masih terjadi. Banyak hal yang menjadi terbatas, banyak orang mengalami krisis, baik ekonomi, krisis dalam berbagai bidang, kesehatan juga. Tetapi kita mau melihat bahwa ada juga dampak yang positif dari pandemi ini. Bagaimana bisa ya? Tapi coba kalau kita lihat bahwa new normal diberlakukan di seluruh dunia. Tiba-tiba semua orang menjadi sangat sadar kebersihan, sadar kesehatan, selalu pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Mendadak semua orang sangat memperhatikan makanan-makanan, berjemur di matahari supaya tetap sehat dan tidak mudah tertular. Juga kita melihat bahwa banyak kegiatan, hampir semua kegiatan dilakukan secara daring, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan semua perubahan-perubahan itu ada juga dampak positif. Kita melihat bahwa kesempatan untuk belajar banyak hal lewat YouTube atau lewat semua yang dilakukan dalam online, bisa mengikuti webinar, bermacam-macam pengetahuan yang bisa menambah wawasan kita, itu semua terjadi pada masa pandemi ini. Dampak positif yang lain, karena harus di rumah, maka keluarga yang tadinya jarang berkumpul, sekarang punya lebih banyak waktu untuk berkumpul, bisa lebih banyak waktu untuk berdoa, membaca firman, bisa belajar banyak hal-hal yang baru. Teman-teman saya banyak yang mendadak mereka menjadi rajin berkebun dan memamerkan hasil kebunnya yang indah-indah. Ada yang menjadi
rajin membuat kue dan lain-lain, dan banyak sekali keterampilan yang bisa dipelajari dari online ini. Jadi kita melihat bahwa di tengah masa pandemi ada juga hal-hal yang baik yang kita alami. Itu membuktikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita melihat janji Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 12 yang akan kita bahas ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Janji ini untuk orang benar. Orang benar itu siapa? Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23. Dan dikatakan bahwa semua orang yang berdosa, semua dosa itu harus dihukum. Hukumannya adalah maut. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang bisa lolos dari hukuman dosa, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi puji Tuhan bahwa hukuman yang harusnya kita tanggung itu, hukuman itu telah dibayar Kristus. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kita yang tidak benar boleh menjadi orang benar oleh karena Kristus telah menggantikan kita. Dia telah menjalani hukuman yang seharusnya kita tanggung. Puji Tuhan bahwa ada jalan keluar. Ada harapan bahwa kita bisa menjadi orang benar. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Tuhan, karena anugerah Allah. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus percaya dan menerima Yesus. Yohanes 3 ayat 16 katakan, begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi harus percaya. Dan yang kedua, Yohanes 1:12 katakan bahwa kita harus menerima dia, menerima Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi diberi hak secara legal boleh menjadi anak Allah. Anak Allah pasti adalah statusnya orang benar. Karena kita boleh menjadi orang benar karena dibenarkan oleh karya Kristus. Puji Tuhan bahwa kita nanti akan memperingati karya keselamatan, yaitu bagaimana karya terbesar salib Kristus kita rayakan dalam perjamuan kudus. Itu sungguh mengingatkan kita untuk selalu kita dapat sadar bahwa kita bukan orang benar, kita orang berdosa, tetapi dibenarkan karena kasih karunia. Puji Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24 mengatakan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, kita semua kalau percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat, status kita menjadi orang benar. Orang berdosa yang sudah menerima pemutihan hukuman dosa. Kita semua berbahagia. Apakah saudara semua sudah menjadi orang benar? Atau mungkin ada yang belum pernah menerima Yesus secara pribadi? Mari saya antar bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, saya mengaku bahwa saya orang berdosa dan patut dihukum. Saat ini saya percaya bahwa firman-Mu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan dalam keadaannya sebagai manusia telah menderita di salib dan mati untuk menebus dosa-dosa saya, menggantikan saya. Dan saat ini saya membuka hati dan mengundang Yesus yang telah bangkit itu masuk dan tinggal di hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, bagi saudara yang sudah berdoa tadi, sudah mengakui kepercayaan dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati, maka saudara sudah menjadi orang benar dan berhak menerima janji ini.
janjinya akan tumbuh seperti pohon korma. Kita lihat bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Ilustrasi pohon korma bisa kita lihat melalui video ini. Ada satu ilustrasi bagaimana orang di Timur Tengah sana menanam pohon korma. Kita tahu bahwa di Timur Tengah cuaca berangin, kering, dan ya sulit untuk tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Tetapi kita melihat bahwa pohon korma banyak tumbuh di daerah Timur Tengah, dan tanaman yang biasa tumbuh di tanah kering gersang ini, bahkan tandus, ini kalau ditanam memerlukan cara yang unik. Di kondisi tanah kering dan gersang, tanaman yang dapat bertahan, yaitu salah satunya pohon korma ini, cara menanamnya adalah biji korma ditanam ke dalam lubang pasir lalu ditutup dengan batu. Kenapa harus ditutup batu? Karena batu itulah yang bisa membuat akar pohon korma semakin kuat. Biji korma yang ditutup dengan batu, tekanan batu akan memaksanya untuk berjuang tumbuh ke atas. Pertumbuhan batangnya memang akan mengalami hambatan, tapi justru ini akan membuat pertumbuhan akarnya semakin dalam. Dia akan berusaha untuk akarnya itu mencapai air di bawah tanah, berusaha dengan maksimal dan kuat. Setelah akarnya itu dapat mencapai air, maka dia akan menjadi kuat dan tunasnya akan keluar dan sanggup, kekuatan tumbuhnya itu sanggup menyingkirkan batu yang menjadi beban di atasnya. Kalau ilustrasi ini dipakai di dalam Alkitab, artinya setelah akar menjadi kuat, biji kurma tumbuh ke atas, begitu juga kita, orang benar yang ditanam di bait Tuhan itu, diizinkan Tuhan mengalami berbagai-bagai masalah atau mungkin situasi yang membuat kita akan berusaha untuk mencari air. Air adalah Tuhan. Firman Tuhan adalah air hidup. Kita berusaha untuk semakin dalam kita mencari Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita belajar firman-Nya. Semakin sungguh-sungguh kita menerapkan firman-Nya, menyimpan dalam hati supaya kita menjadi kuat. Batu yang merupakan tekanan hidup itu nanti akan dapat disingkirkan ketika akar kita menjadi kuat, maka kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan untuk sanggup mengatasi apapun yang menjadi tantangan hidup. Masalah yang ada, Tuhan izinkan supaya kita mencari Tuhan, supaya kita mencari firman-Nya, belajar firman-Nya dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Seberapa banyak kita menghabiskan waktu ketika kita bahagia dan senang, mungkin cenderung kita tidak terlalu banyak waktu untuk berdoa. Tapi saya melihat pada waktu Tuhan izinkan pandemi ini, saya sering sekali mendapatkan WA ajakan untuk berdoa. Di mana-mana ada gerakan doa, ada gerakan mencari Tuhan, dan itu sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan. Ketika kita mendapat tekanan, ketika kita mengalami masalah, carilah Tuhan. Ketika kita sudah berhasil mendapatkan Tuhan, kita menemukan firman-Nya, maka kita dijamin kita akan bertunas, mulai tunas itu ke atas, dan kita akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di Libanon pohon yang besar dan kelihatan sangat indah dan sangat rindang, itu adalah pohon aras. Jadi
bisa menjadi pohon yang subur, bisa kuat karena berakar kuat dalam Tuhan. Mereka yang ditanam di yang ditanam di bait Tuhan, tempat untuk tumbuh. Kita lihat di sini yang ditanam di bait Tuhan, bukan ditanam di jalanan. Semua yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Coba kita perhatikan di sini. Kita perlu tertanam di satu gereja. Ditanam di bait Tuhan berarti kita tertanam. Pilihlah sebuah gereja untuk saudara tertanam sebagai jemaat Kristus. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk jemaat GKN So yang telah bersedia untuk tertanam di dalam gereja ini. Mari kita terus meningkatkan pertumbuhan kita melalui gereja kita dengan cara di sini dikatakan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas itu mulai tumbuh. Pelataran Allah, pelataran bait Allah, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, di bait Allah itu tempat jemaat berkumpul adalah pelataran. Karena bait Allah itu ada ruang kudus, itu hanya untuk imam-imam, dan Maha Kudus hanya untuk imam besar, dan itu sekali setahun. Tetapi jemaat yang umumnya berada di pelataran. Jadi Tuhan ingin kita berkomunitas. Di gereja kita ada DNA, Discipleship Networking in Action. Jadi kita bersama-sama belajar menjadi murid yang hidup bersama-sama berkomunitas. Seperti Ibrani 10 ayat 24-25 katakan, kita saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendorong dalam kasih, supaya kita lebih tumbuh lagi di dalam perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa tumbuh hanya jika kita hidup di dalam satu komunitas, hidup dalam persekutuan. Penerapannya, pastikan bahwa saudara sudah menerima Yesus. Pastikan bahwa kita sudah menjadi orang benar. Kedua, pastikan bahwa kita sudah tertanam dalam satu gereja. Kita menjadi bagian dalam satu komunitas. Dalam komunitas gereja untuk dapat saling menasehati, dapat saling mendorong untuk lebih bertumbuh. Pastikan kita punya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sumber air, hubungan dengan firman Tuhan yang hidup. Hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Maka dijamin kita akan terus tumbuh. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita selalu akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat, dapat berpikir kreatif bagaimana kita dapat mengatasi masalah yang ada. Oleh karena Tuhan memberikan kepada kita. Mari kita tetap bertumbuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami harus menghadapi kehidupan yang serba terbatas oleh karena pandemi ini. Tetapi Tuhan, di dalam Engkau kami menjadi tidak terbatas. Kami mendapat kesempatan banyak sekali untuk kami dapat bertumbuh. Kami dapat belajar firman Tuhan. Kami dapat lebih dekat dengan Engkau, lebih banyak waktu untuk mengenal Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa Engkaulah yang telah menjadikan kami orang benar, sehingga kami boleh kudus tak bercacat di hadapan-Mu ya Bapa. Sekalipun mungkin orang lain melihat kami tidak demikian, tapi kami bersyukur bahwa di hadapan Bapa, Engkau melihat karya Kristus atas kami, sehingga Engkau memandang kami adalah orang benar, menjadi anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saja berada, mari kita bersama-sama duduk di dalam meja perjamuan, karena waktu ini adalah waktu perjamuan kudus yang kita tunggu-tunggu untuk menikmati perjamuan bersama Tuhan kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan saat ini kami bersama-sama duduk di meja perjamuan bersama Tuhan Yesus Kristus untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur yang akan diberikan Tuhan kepada kami sebagai lambang dan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu kami bersama-sama mempersiapkan diri masing-masing, mengutuskan diri ada waktu sejenak supaya perjamuan kudus ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin saudara mendengar bagian dari firman Tuhan tentang penetapan perjamuan malam yang diambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Ketika
tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudara, mari kita mengambil roti bersama-sama. Ada waktu sejenak mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus bersama Tuhan. Ambillah roti. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu makanlah bersama-sama sambil mengingat akan pengorbanan Dia, tubuhnya yang telah dihancurkan untuk keselamatan bagi kita semua. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela menderita untuk kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah cawan anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk kekudusan, kesucian hidup kita di hadapan Bapa kita. Melalui darahnya kita menjadi layak di hadapan Bapa kita untuk mendapatkan kemuliaan dan kerajaannya, tinggal bersama Bapa di surga. Karena itu mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah rela mengorbankan putra Bapa turun ke dunia untuk memberitahukan tentang kerajaan Allah dan rela menderita di bumi dan sampai mati di kayu salib untuk menebus kami, menebus setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus berkata, "Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ini diberitahukan kepada kita melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, sehingga membuat setiap orang yang mau percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga, tinggal bersama Bapa
dan Putra serta Roh Kudus. Karena itu kami mau bersyukur untuk saat ini kami bisa bersama-sama menjalani perjamuan kudus bersama. Mengingatkan bahwa kematian Tuhan Yesus sungguh-sungguh agar kami semua percaya untuk menerima anugerah kehidupan yang kekal sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya ingin menginformasikan kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Meskipun saat ini kita terbatas dalam beraktivitas, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengadakan persekutuan. Kita perlu untuk membangun iman kita dengan terus mengikuti persekutuan, yaitu persekutuan online. Jika saudara belum tergabung dalam kelompok persekutuan, silahkan menghubungi sekretariat gereja di nomor di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih, bisa langsung transfer di nomor rekening berikut. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun berikut. Jangan lupa jaga kesehatan dan mengikuti protokol COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita.